Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nashkuruhu wa nastazidu minhu ala tawali nikmah al-adimah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. La ya'dumu ad-dambu indaka. Al-hikmah as-saminatu wal arba'un, ya, hikmah yang ke-48. La ya'dumu ad-dambu indaka adhamatan tasudduka an husni dhan billahi ta'ala, fa inna man arrafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dambahu. Hikmah yang ke 49, ya. Ini 49, ya. 49 yaitu ini adalah penyempurna dari hikmah yang ke-48. Seperti ini nyambung soalnya, seperti yang sudah disebutkan pada hikmah sebelumnya, yaitu di antara alamat matinya hati itu adalah ketika kita itu tidak merasakan kesedihan ketika kita melakukan maksiat atau hilang kesempatan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi watarku nadam ala fa'altahu min wujudan, dan dia sudah merasa tidak menyesal ketika dia itu melakukan atau keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwal mu'min. Jadi alamat seorang mukmin, itu adalah ketika dia merasakan melakukan ketaatan, dia itu merasa senang, ya, dia merasakan senang. Nah, sebaliknya dia itu akan merasa susah manakala dia itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini menjadi alamat, ya. Nah, yang terjadi di kita kadang kan sebaliknya, kita dengan bangganya ketika kita bisa menipu orang lain, kita tidak pernah merasa apapun ketika kita meninggalkan perintah Allah atau kita melakukan larangan-larangan Allah. Nah, dalam masalah ini, hikmah ini itu harus benar-benar dipahami, ya, dipahami dengan jeli, ya. Karena di dalam hikmah sebelumnya, yaitu yang ke-48, ketika indikasi atau tanda-tanda bahwa orang itu mati hatinya, dia akan merasakan kesusahan. Anda melakukan maksiat, Anda merasa susah. Anda kehilangan peluang untuk melakukan kebaikan, Anda akan merasa susah. Nah, sementara di dalam hikmah yang sesudahnya itu layak dumuda dambu endaka. Kamu jangan merasa dosamu itu besar sekali. Karena apa? Perasaan itu berpotensi menjadikan atau menghalangi kamu untuk berhusnudzon kepada Allah, ya. Gamane kadung sekalian. Nah, ini harus dipahami.
Makanya dalam hikmah antara hikmah 48 dan 49 di sini adalah mengajarkan akan keseimbangan. Bagaimana seseorang itu merasakan penyesalan ketika dia melakukan maksiat, ya. Tapi di sisi lain itu tidak boleh menganggap maksiat yang besar sekalipun itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan dia menjadi suudzon kepada Allah. Nah, maksudnya apa? Kita menyesal ketika melakukan kesalahan, ketika kita kehilangan peluang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bergegas, ya, membenahi diri kita untuk kembali kepada Allah. Ya, ya. Karena apa? Karena di dalam hikmah ini, ya kita terjemahkan dulu, berarti bahwa layak tumudamu indaka adomatan, kamu jangan menganggap agung besar dosa-dosa yang ada padamu sehingga berpotensi untuk menghalangimu untuk berhusnudzon kepada Allah. Karena ini akan menjadikan kita itu di situ akan bisa melahirkan sifat putus asa, kayak harapannya itu sudah semakin tipis, dan itu disadari atau tidak itu sudah berkembang di lingkungan kita. Ya, sampean kok ahli jamaah, ya, tiba-tiba melakukan kesalahan, pasti yang diungkap pertama jamaah tahiyat, tapi nyoroke buatiannya buantrepol, percuma sholate. Ya, sampean sregep jamaah, sampean sregep aktivitas kebaikan, tapi di waktu yang sama Anda itu suka riba. Maka yang akan muncul di masyarakat kita adalah benar, iya, dong ibadah sregep tapi cangkeme bodol, percuma ngane sembayang sregep, ya enggak? Nah, kenapa sampai lahir istilah seperti itu? Nah, ini yang harus dipahami, ya. Nah, karena apa? Ini sangat berbahaya. Mestinya sembayangnya, ya, netepi perintah Allah tersendiri, seneng nyolonge, ya maksiat tersendiri. Jangan kemudian itu menjadi kepahaman kita seolah-olah menjadi satu paket, ya, sembayangnya percuma, ya. Kok nyantri mondok tapi kelakuannya percuma ngene nyantrine. Nah, semua hilang karena lah itu kan mestinya sesuatu yang berbeda. Lah, pokok pangkal dari permasalahan itu karena apa yang kita lakukan itu tidak lebih adalah karena kita itu menghadap kepada Allah, tapi sebenarnya bukan krono Allah, tapi karena perhitungan diri kita. Gampangnya egois. Sampean netepi perintah Allah, sampean sholat, sampean puasa, sampean haji, iki bener-bener krono netepi perintah Allah ora? Durung mesti, ya. Nah, bukan unsur yang dominan. Bisa jadi sebab sampean krono wedi nek ora sholat mlebu neraka. Lo nek sholat sampean suwarga. Lah, kapasitasnya sampean sing nggo netepi perintah Allah, sing nuduhaken rasa mahabbah maring Gusti Allah, sing nuduhaken sampean ngegungaken Gusti Allah pojok endi? Nah, lu sampean kan sing diangen-angen iku, ya. Ya sing diangen-angen sama segrep tuh, wah iya, ora mlebu neraka. Ngene kan penak, muga-muga mlebu suwarga. Lah surga neraka iku kan wong egois.
Nah, sampean hanya berpikir diri Anda sampai sampean itu lupa kapasitas Anda. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unsur sampean mahabbah kepada Allah, unsur sampean itu takdim mengagungkan Allahnya pojok endi? Padahal sampean dadekaken kon ngumawu lho dadi budak. Kapasitas budak hanya satu, yaitu nurut terhadap maji. Nek sampean wedi surga wedi neraka, nurute majikane pojok endi? Surga neraka bagiane siapa? Yo blas kadang ora eling Gusti Allah. Nek sampean salat khusyuke ora karuan jebule sebab eling utange akeh wis den diuberu nganti nangis-nangis. Gusti Allah bodang pojoken endi. Ya, ini yang melahirkan perilaku-perilaku seperti itu. Oh, semboyonge percuma, kelakuane yo kuwi percuma. Semboyange tas regep, tapi cangkeme bodole ya tetep bodol. Sehingga apa? Itu akan melahirkan maksiat yang akan melahirkan putus asa. Seolah-olah kita menggambarkan Allah, sifat Allah itu adalah seperti sifat kita. Duh, ini medeni iki hal kelihatannya sepele. Jadi kita membayangkan Allah itu seperti diri kita. Wis pokoke mangkelis kadung polis ora bakal tak ngabure. Nah, sehingga lahirlah istilah ngibadahlah nek kelakuane tetep kaya gue percuma ngibadah. Sehingga yang lahir jadi percuma malah kadang mandan kiai. Nah itu yang disampaikan itu dunia ubudiyah. Ini disampaikan dengan detail seolah-olah bahwa hubungan interaksi manusia dengan Allah itu seperti halnya kita berhitung matematika. Ini repot. Ya, paham ya? Mana banyak diantara kita putusan kadung Allah wis alasi sang ibadah percuma, dan itu sudah berkembang di sekitar kita. Bahkan kadang mandan kiai juga gampang memvonis surga neraka, kan repot ya. Jadi ketika berbeda ketika kapasitas kita bahwa kita menjalankan perintah Allah tidak lebih, itu adalah karena kita wujud rasa mahabbah kita, wujud rasa takdim kita kepada Allah. Surga neraka urusannya Allah ya, surga neraka, dan kita tidak bisa memvonis. Banyak orang yang Islam dari awal yus nganti mati yus wajib, kadang semboyangnya sregep tapi yo rapal dongane ya kan. Nah iya, kadang dongane khusuk tapi jebule orang ngerti artine ya lah yo dongane apa, kadang direwangi nangis sing dikarepaken ora ngerti. Kaya masjid kan mesti apalan, wedhuse ilang ya dongane kuwe, dodol pengen laris ya dongane ku. Lah ngene Gusti Allah kaya menungsa wong mencla-mencle. Lah ini. Lah makanya dijelaskan ya dalam hikmah ini, jangan dosa sebesar apapun artinya. Ini jangan sampai menghilangkan sifat husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi karena apa? Ya jelas bahwa sifat husnud ketika kita sampai hilang husnudon kita kepada Allah, sudah pasti dosa itu akan melahirkan sifat putus asa. Lah ini repot. Karena apa?
Karena ketika orang itu mengerti hakikatnya Allah, ya, hakikat daripada sifat-sifat Allah, seberapapun besarnya dosa itu di hadapan kasih sayangnya Allah itu belum ada apa-apanya. Cara gampangnya antara segede-gede dosane sampeyan nek dibandingkan karo kawelasane Gusti Allah, iki segede kawelasane Gusti Allah. Nah, tapi ketika kita terbiasa ibadah krono wedi neraka, krono mburu surga, akhirnya kita terbiasa dengan seolah-olah bahwa Allah itu seperti kita. Ya, percuma ngibadah mas, dosa dina-dina maksiat toh. Iki kayak percuma. Itu ketika kita terbiasa dengan perhitungan yang egois. Tapi ketika di hadapan Allah, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, itu tetap masih besar kasih sayang Allah. Lu apalagi di kalangan kita gampang iki memvonis titik-titik kafir, titik-titik ahlunar, dan itu nyata, dan itu justru cermin orang yang pola pikirnya itu egois, tidak memahami sifat-sifat Allah yang sesungguhnya. Ya, kan gampang titik-titik ahlunar, titik-titik dua jalan, titik-titik mus. Karena hanya dengan perhitungan kalkulasi seperti itu, bahwa agama itu surga neraka, saking fokusnya tidak menyadari bahwa semua hak mutlak itu adalah di tangan Allah. Saking semangatnya buru surga, bahkan nanti orang eling Gusti Allah, ya kan? Oke, makanya harus kita tegaskan dari wong kudu kita boleh harus indikasi atau tanda-tanda hati kita itu adalah masih hidup adalah ketika kita merasa bersalah, ya, merasa bersalah. Tapi jangan sampai perasaan bersalah itu berlanjut. Artinya yang dikehendaki perasaan bersalah yang membangkitkan untuk segera bertobat. Ya. Jadi jangan sampai kebiasaan mengingat masa lalu, aku zaman biyen ya Allah. Nah, ini sering terjadi juga. Saya itu kalau ingat dulu masa Allah, nah, sehingga jiwanya itu cenderung klokro. Ya, dia adalah seorang pengusaha, ya, dia merasa maksiat itu sudah, ya, begitu selalu dia terngiang di pikirannya, ya Allah nyong dosane, ya Allah nyong dosane. Jiwanya yang klokro, seolah-olah ke Gusti Allah harapan untuk diampuni itu sudah sangat kecil peluangnya. Sungguh direwang-rewangi, sing asale usaha ya ndak mau usaha, ya, sing asale kerja ya ndak mau kerja. Nah, sehingga kemudian yang terjadi kesalahan yang ketidakpahaman atau kesalahan yang ia lakukan itu kemudian justru dijadikan pembenaran atas perilaku yang keliru. Nah, ini kan sering, ya. Nah, itu karena dedek-dedek, ya Allah, saya kalau ingat masa lalu, ya Allah. Tapi di satu sisi ya Allah, ngaji ya ora gelem, ya. Wala kala khusuk ya ora tahu ngaji. Yo, tampangnya agamis, tapi di satu sisi ilmu ndak pernah tahu. Nah, iki terus rumangsane sampean terus dadi apike ora. Yo. Sing paling rusak Islam itu justru orang seperti itu, fasadun kabirun jahilun mutanasi, rusak agama. Orang wong sing ngalala sampean agamane sampean ora, nek iku gampang cekel antemi karuan. Lah sing katone khusuk tapi goblok, iki sing repot. Jahilun mutanasi munasikun, iki sekali nyesatakan minimal 1 RT loh.
Ya, wajib dadi imam. Maca donga sing diwaca ora ngerti artine. Hah? Dongane njaluk keselamatan sing diwaca donga lancar rezeki. Lah ya, kan repot. Sekali kedongsok, sekali menyesatkan, itu minimal 1 RT loh. Oh ya jonggolok-kalok gitu. Lah, sampean titeni, tuane merem-merem kok adong manden nangis-nangis. Tahu ngaji ora? Ya. Lu wis goblok kok khusuk. Iki repot. Diomongi ya angel. Rumangsa bener. Dicorakan bablas wis ora karuan. Mene sampean ora usah kaget ngunang desa gara-gara diganti ora dadi imam gawe musala itu kan seperti itu, tidak jauh dari itu. Ini faktornya diantaranya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan menggunakan perhitungan matematika. Gambaran agama itu untuk surga neraka ya, pokoknya maksiat bukan neraka, taat ngarep-arep surga nganti ora kelingan Gusti Allah kuwi nang pojoken ngendi. Paham ya? Padha sampeyan utange akeh mumet nangis. Ora krana netepi perintah Allah. Malah melimpahkan hutang Anda kepada Allah. Gusti Allah kok nyerutang. Lho sing utang kok Gusti Allah sing kok nyerutang. Lu nalare kuwi lho. Lah rumangsane wong deleng ke wong pikir. Jadi dalam perilaku tasawuf simpel, krono netepi perintahnya Allah. Wis sampean nglakoni apik pembalasannya apik. Berarti wajib sampean nglakoni apik. Sing balas pangeran. Terus sampean garep ngatur pangeran. Terus sampean apik karo wong, terus pangeran ngudokaken kok sampean garep ngudokaken karo pangeran supaya wong-wong apik karo sampean. Sehingga ketika sampean mandan dadi kiai ora dianggap wong pada picek. Lha iki nalare sapa ini beda kapasitas yo. Sampean nglakoni apik pembalasane apik. Lho apike mungguhe pangeran. Nah, ini makanya ini kudu dipahami ya. Nah, jadi jangan gampang kita itu memfonis wis pokoke tapi perintahnya Allah sholat fardu wis pokoke mahabbatan wa ta'diman lillahi ta'ala sampeyan nglakoni kaapikan skrono netepi perintahnya Allah. Oh wis lho sampeyan kok apik mesti piwalese apik. Lho apike yo kersane Gusti Allah. Ya yang sampeyan sholat hajat rong dina pe dongane ngerti artine ora dongane njaluk waras dunia akhirat kekarepane Gusti Allah kon nyerutang utang. Nah iki nyambung. Ya, nah ini masalah ya, makanya harus kita pahami ya. Jadi secara garis besar ya bahwa hikmah ini, jadi Allah menjadikan tatanan dunia ini memang tidak bisa lepas dari dosa. Mana semua manusia itu dosa. Ya, sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabunal mustaghfir. Lu kenapa wong kok dadak digawe dosa? Supaya apa? Wong iku ngerasa butuh karo Gusti Allah. Dari paling hambane Gusti Allah iki sing paling disenengi Allah iki siapa? Adalah hamba yang selalu merasa butuh kepada Allah ya. Jadi makanya dosa besar itu ketika itu dalam hikmah ini dikategorikan menjadi dua golongan ya. Ada dosa besar yang dosa besar itu justru mendorong pelakunya untuk menjadikan orang itu untuk tobat ya, untuk tobat ya, meninggalkan dan bersungguh-sungguh untuk
seakan berusaha untuk tidak mengulang. Nah ini meskipun dosa ini adalah dosa besar, ini kategori dosa besar yang terpuji. Wah, dosa kok terpuji? Ora mudeng maning sampean. Nah, ketika saya katakan di sini di kitab ini dikatakan dosa yang terpuji, ini perbandingannya juga dengan dosa besar yang lain. Bukan nanti perbandingannya masa kiai ini mulak ala dosa besar kok terpuji. Iki nganggo madhab apa? Nalaresa sapa? Semua dosa ya dosa. Lah kita sepakat semua dosa itu dosa. Artinya bahwa kenapa ada yang terpuji, ada yang tidak. Artinya kita akan tegaskan di kitab ini bahwa dosa besar yang terpuji adalah ketika seseorang melakukan dosa besar, itu dia itu menjadikan justru itu akan menjadikan tobat, ya, dia akan menyesali, dia meninggal, benar-benar akan meninggalkan. Loh, ini kan menjadi sesuatu yang terpuji. Lu masjid sing mandan-mandan apik, stabil biasa. Wis tong-tong bleng salat, tong-tong bleng salat, tong-tong bleng salat. Nah, bisa jadi akan ada orang yang ahli maksiat. Ahli maksiatnya ora tanggung-tanggung. Tapi pada suatu saatnya kemudian dia benar-benar meninggalkan, dan cara ibadahnya di situ itu adalah melebihi jauh dari masjid. Ya, jadi stabil saja masjidnya. Luhur, asar. Jadi tidak terpikir barisah turu, tangi subuh, ya gitu-gitu saja. Tapi kadang orang yang dulunya itu adalah ahli maksiat, benar-benar ahli maksiat, tapi pada akhirnya dia justru ketika dia bertobat, dia itu malah justru menjadi lebih baik daripada yang lain. Ini yang dikatakan dosa besar yang mahmudah. Nah ini yang menjadikan justru ini adalah menjadi alamat keimanan seorang hamba, yaitu man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa minal iman. Jadi alamatnya iman. Ya, dia melakukan menyesal, dia melakukan dosa besar, benar dia melakukan, tapi dia menyesali, meninggalkan, dan dia tidak akan mengulangi lagi. Ini justru indikasi bahwa orang itu masih memiliki keimanan.